wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Febriani Sofyan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Fajrul Islam kelas 10 materi kimia hijau. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran pada siang hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk kelancaran kita belajar, berdoa untuk ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa untuk berdoa atas kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ya, baik. Sudah sarapan? Dengarin sarapan ya, supaya lebih kuat untuk belajar. Untuk kondisi kelas pada siang hari ini sudah cukup baik ya. Semua anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing. Oke. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran pada siang hari ini. Siapa yang tidak hadir teman kalian, Nak? Semuanya hadir ya? Baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran. Materi kita pada siang hari ini temanya adalah tentang kimia hijau. Kimia hijau. Maka sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian. Silakan ditonton videonya. Terlihat jelas? Apa ini?
Polusi udara. Kemudian, kalau polusi udara biasanya menyebabkan apa ke manusia? Nafas. Berarti menyebabkan penyakit. Selain itu, dampak pencemaran bisa berdampak ke hewan juga nggak? Iya, contohnya seperti penyu tadi ya. Iya, penyu tadi itu terdampak karena polusi udara. Oke, selanjutnya. Ini adalah yang harus kita lakukan untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Yang pertama apa? Menggunakan ya, yang kedua menggunakan ya, dan yang ketiga tadi pada gambar pertama itu adalah gambar penyu yang tertumpuk oleh sampah plastik. Nah, sampah plastik itu kan terurai setelah jutaan tahun ya. Nah, kemudian caranya gimana supaya sampah plastik itu tidak menumpuk? Caranya adalah dengan menggunakan plastik yang mudah terurai. Salah satunya bisa digunakan dengan menggunakan kulit singkong. Kulit singkong digunakan untuk membuat plastik. Nah, oke, kemudian yang kedua menggunakan bahan bakar yang ini polusi. Tadi gambar kedua itu adalah tentang Jakarta sebagai ya, peringkat pertama. Maka kita harus menggunakan bahan bakar yang minim polusi. Jangan sekarang lagi dikembangkan bagaimana caranya supaya hasil pembakaran itu tidak menyebabkan polusi. Oke, kemudian yang ketiga menggunakan oke, tadi kan yang ketiga gambarnya itu adalah tentang batu bara yang semakin batu bara itu terbuat dari apa sih? Nah, ada yang tahu nggak? Dari sisa fosil yang mengendap jutaan tahun, kemudian terjadilah dia menjadi batu bara. Nah, lama-kelamaan kan dia dikeruk kayak dari sisi bumi. Lama-kelamaan apa? Habis. Makanya kita harus menggunakan bahan bakar lain, menggunakan biodiesel, biogas atau biodiesel bisa dibuat menggunakan minyak yang sudah tidak terpakai dikumpulkan. Oke. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Bisa dibaca sama-sama. Melalui model pembelajaran problem ini, peserta didik mampu menganalisis prinsip kimia hijau dalam kehidupan dengan tepat dan benar. Oke, jadi kita akan belajar tentang kimia hijau dan akan menganalisis prinsip kimia hijau. Oke, kemudian ini adalah teknik penilaiannya. Teknik penilaiannya itu ada penilaian formatif, penilaian LKPD yang nanti akan dibagikan. Kemudian ada penilaian profil belajar Pancasila karena kita kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Dan kemudian ada penilaian presentasi. Oke. Ini adalah pengertian dari kimia hijau. Ada yang ingin membacakan? Bantu membacakan? Saya. Ya, silakan. Upaya untuk merancang, menyelesaikan proses kimia dan proses kimia yang dihasilkan untuk mengurai atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Oke, jadi kimia hijau adalah upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Zat berbahaya yang mencemari lingkungan itu kita kurangi. Caranya menggunakan prinsip kimia. Ada yang sudah tahu berapa prinsip kimia hijau? 12 ya, pintar ya. Oke, nah sekarang kita akan melaksanakan tes dulu sebelum
Karawang, Jawa Barat diduga tercemar limbah pabrik yang memproduksi kertas dan bahan kimia. Untuk memastikan jenis limbah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji sampel air Citarum. Berwarna hijau pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi inilah yang kini terjadi di Sungai Citarum, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Pencemaran dari saluran pembuangan pabrik kertas dan kimia diduga jadi biang keladinya. Menurut warga, pembuangan limbah di Sungai Citarum dilakukan tanpa henti sejak beberapa hari lalu. Menindaklanjuti kasus pencemaran ini, petugas dari unit tindak. Oke, tentang apa beritanya, Nak? Sungai ya. Terus kira-kira berbahaya nggak sungai kemarin? Kira-kira yang akan terkena dampaknya siapa saja? Berapa? Terus? Semuanya ya, biota tumbuhan ya, kemudian hewan yang hidup dari air sungai semuanya akan mati. Bisa terang? Oke. Oke, sekarang ini punya permasalahan, sama-sama kita baca apa permasalahannya? Oke, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah dalam video tersebut? Masalah tentang sungai tercemar dengan menggunakan prinsip kimia. Oke, selanjutnya ini adalah kalian sudah dulu berkelompok. Ibu akan memberikan LKPD yang harus diisi. Oke, kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang pertama adalah kalian tulis nama kelompok, jangan sampai lupa. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya, kelas 10 IPA. Ya, 10 IPA. Nama kelompoknya jangan sampai lupa. Nanti di akhir pembelajaran LKPD ini akan kita kumpulkan. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mencari jawaban dari solusi yang dari permasalahan yang telah muncul melalui LKPD. Oke, pada tahap pertama tadi tuh ada pretest ya, kita sudah melakukannya ya, pretest ya. Lalu selanjutnya itu adalah video, sudah kita tonton juga. Dan nomor 1 itu ada apa? Ya, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tadi, silakan ditulis. Ya, video yang barusan. Sama-sama didiskusikan.
zat berbahaya ada di dalam lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyelidikan kelompok. Di situ nanti ada soal. Ya, di situ ada soal. Ada 4 soal penyelidikan kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk menjawabnya kalian bisa menggunakan sumber yang ada di bahan ajar, yang ada di barcode yang sudah pengembangan hasil diskusi. Jadi kalian berdiskusikan di sini terkait solusi bagaimana pencemaran lingkungan yang terjadi seperti berita yang tadi telah disampaikan. Di LKPD kalian sudah ada beberapa soal, ya. Kemudian nanti itu akan dipresentasikan setiap kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Dalam mempresentasikan nanti beberapa hal itu akan dinilai. Seperti yang pertama adalah penampilan kalian. Kemudian isi dari apa yang kalian sampaikan. Kemudian itu adalah tutur kata kalian. Jadi ketika presentasi itu akan dinilai. Oke, paham ya? Kemudian nanti ketika temannya melakukan presentasi, kelompok lain menyimak. Ya, kemudian memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kalau mereka sudah siap untuk presentasi? Sudah, oke, kita mulai dari kelompok 1, silakan. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. Selanjutnya yaitu adalah penampilan dari kelompok 2, silakan. Sambil dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan jawaban yang telah kami dapat, prinsip kimia hijau yang dapat digunakan dalam kehidupan melalui sumber bahan ajar, buku tes atau internet itu mencegah timbulnya limbah, memaksimalkan atom ekonomi, desain
silakan dituliskan bagaimana solusi yang tepat. Dari daun, maka sebenarnya syaratnya itu adalah dia harus datar ininya, bawahannya. Oke, nah ini nanti bisa kita buat motif daun dengan cara diketuk-ketuk atau pounding namanya. Oke, bisa diperhatikan ya. Jadi daripada kita menggunakan pewarna yang berbahaya, kita menggunakan pewarna yang alami. Contoh untuk memberi warna pada kain yang alami ya. Oke, paham? Bisa dicoba nanti untuk pertemuan berikutnya atau di rumah. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, di sini Ibu punya soal post-test. Setelah kalian masuk ke dalam pembelajaran, kita mengerjakan soal post-test. Ibu harapkan jawabannya sudah banyak yang benar ya. Ini silakan di-scan barcode-nya, kemudian diisi. Nanti nilainya akan Ibu tampilkan langsung di sini ya. Zat